Kak, ada peserta baru nih Bu Satriani, Pak Zulfiadi. Pak Jul salah masuk kamar tuh Bu. Aduh Pak Jul. Kami pikir apa kami yang salah masuk. Gak apa-apa, selamat bergabung Pak Jul. Ini kok ada cinta segitiga di sini. Pak Jul salah masuk kamar Bu. Pak Julfiadi. Pak Julfiadi masuk di bor mana Bu Pak? Kasihan temannya menunggu. Ini pingin poliandri ini Pak. Pak Jul, Pak Jul. Pak Jul di bor 4 itu ditunggu sama Bu Mustika. Bu Satriani, ini kan di sini kita kan di ruang kolaborasi nih di Groom ya. Iya, iya. Jadi kita di sini cuma latihan dulu atau prakteknya di sini juga nih direkam atau yang direkam nanti di room kamar-kamarnya. Oh, saya salah masuk kamar nih. Saya pikir kelompok yang 3 tadi ya. Bor 4 tak ditunggu sama Bu Mustika. Ya, jam 4. Oke. Jul. Jam 4 tasuk Oke, tadi. oke. Di bor 4. Jam 4 tasuk. Saya close Bu ya. Pak Jul. Ini ada waktu 15 menit nih Bu Satriani. Iya. Ini Kita langsung lagi. direkam di sini atau nanti yang direkam? Bukannya di ruang rame-rame apa kurang paham juga coba tanya Bu Rini. Bukannya di ruang rame-rame sesuai dengan nomor urut enggak? Itu Atau langsung saja di sini kita berdua aja? juga nih. Atau kita di sini latihan kan udah kemarin ini apa nih? Langsung di sini ya? Iya, langsung kalau langsung masuk kan bukannya rame-rame presentasi ya, foto dua aja kita. Kita coba aja lah. Kita coba aja dulu. Ibu masuk ke kasus 1 ya, Ibu, seperti yang kita latihan tadi. Ibu kasus 1. Langsung kita praktek serius. Ini nggak latihan, langsung serius terus. Betul. Nah, kalau memang bukan di sini nanti juga serius juga gitu. Di sini kita anggap serius saja terus. Kita anggap serius. Apakah di sini kalau memang di sini diambil nanti berarti kita udah serius. Seandainya di room juga udah nggak apa-apa gitu. Oh, boleh kayak gitu ya. Berarti langsung kita mulai yang kayak semalam ya, Pak. Iya. Davi. Iya. Ini Muhammad apa Muammar? Nama Bapak. Sebenarnya yang benar R tuh, Muammar sebenarnya. Tapi karena salah Ammar. di kemarin dia Bukannya Muhammad ya. Muammar sebenarnya R. Di salah kemarin jadi ikut SD terus kan. Baik, berarti kita langsung mulai ya. Kalau di sini berarti nggak dekat nih, langsung satu ini terus. Boleh ya? Langsung serius ya. Tanya dulu ke grup. Apa langsung? Berarti kita nggak ada latihan, langsung aja. Oke. 15 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan praktik coaching Molde Tirta. Kami terdiri dari 2 orang yang dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri Satriani dan juga kawan saya yaitu Bapak Muammar Kadafi. Baik, di sini kami akan mempraktekkan ada 2 kasus.
Yang pertama kasus 1, seorang guru itu dia bercerita, dia merasa kurang memotivasi siswanya. Jadi nilai siswanya berada di bawah KKM, kemudian siswa itu menjadi tidak bersemangat dalam belajarnya. Jadi apa solusi yang harus kami hadapi untuk mengatasi masalah ini? Baik, kita mulai. Yang sini yang berperan sebagai coach yaitu saya sendiri, yaitu Satriani, dan yang berperan sebagai coach-nya adalah Bapak Muammar Kadafi. Baik Pak, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Apa ada waktu sebentar? Waalaikumsalam, insya Allah ada Pak. Oh iya, kok kelihatan kayaknya malam ini Pak Kadafi kayak kurang semangat ya? Kenapa ya Pak? Iya Bu, saya mau sharing terkait pembelajaran siswa di kelas 7A Bu. Oh, memang ada apa sih Pak dengan kelas 7A? Masalahnya, pembelajaran di kelas 7A, saya melihat hasil ulangan kemarin, rata-rata Iya. nilainya di bawah KKM Bu. Oh iya? Padahal saya merasa sudah mengajar semaksimal mungkin untuk pembelajarannya, tetapi masih saja ada siswa ya saya lihat masih tidak paham gitu Bu. Antusias dalam pembelajarannya masih kurang. Kira-kira menurut Pak Kadafi nih, kok bisa ya nilai siswanya itu di bawah KKM? Ada nggak Pak penyebabnya tuh menurut Bapak? Hmm, saya rasa siswa itu kurang semangat gitu Bu, malas belajar. Padahal saya sudah menegurnya untuk semangat belajar. Nah, selang waktu beberapa menit kemudian, mulai lagi tidak semangatnya Bu. Menurut Bapak nih, kira-kira nih ya, untuk anak-anak kok bisa ya nggak tertarik Pak di pelajaran Bapak tuh ada apa sih Pak? Kalau saya lihat sih siswa-siswanya sepertinya kurang semangat belajarnya, ngantuk-ngantuk gitu Bu. Kayak kurang fokus gitu. Kira-kira anak-anak kok bisa ya nggak tertarik dengan pembelajaran yang Bapak Kadafi berikan di kelas 7A? Kok bisa ngantuk gitu Pak? Apakah adanya kurang motivasi? Iya Bu. Terus Bapak yang selama ini model pembelajaran Bapak yang bagaimana? Medianya bagaimana? Mungkin apa mereka tidak menyukai media yang Bapak berikan? Kalau media biasanya yang saya pakai modul yang sudah diberikan pada MGMP Bu. Dan juga saya menggunakan papan tulis ketika menjelaskan materi. Cuma segitu aja Bu. Itu selain yang memang, media yang diberikan sama MGMP, ada nggak sih Pak media yang lain mungkin yang lebih menarik anak-anaknya, yang bisa membuat anak-anak lebih termotivasi lagi, ada nggak? Ada sih Bu. Saya biasanya pakai metode seperti diskusi biasa seperti itu Bu, di kelompok dan mereka berdiskusi seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, itu siswa kelas 7A yang Bapak ajar itu nilainya rendah, mungkin itu pengaruhnya mungkin karena memang motivasi belajarnya yang rendah. Mungkin efek sampingnya ini akibat dari medianya Pak ya, yang kurang menarik ya Pak ya. Jadi anak-anak mudah mengantuk, seperti itu, tidak bersemangat ya Pak? Iya Bu, saya rasa seperti itu Bu. Mereka kurang semangat karena medianya kurang gitu Bu ya. Ini kira-kira nih Pak, ada nggak mungkin media lain yang lebih cocok mungkin menurut Bapak? Agar anak-anak merasa dia tidak bosan di kelas, lebih bersemangat untuk belajar kembali. Jadi mereka pun bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, tidak lagi berada nilainya di bawah KKM. Mungkin bisa Bu. Dengan menggunakan Infokus, kemarin di sekolah udah ada Infokus nih 3, jadi tidak berebutan lagi. Iya. Kemudian menampilkan PPT. Nah, kita gunakan PowerPoint, kemudian nanti saya akan mendownload videonya Bu, video pembelajaran. Mungkin nih Bu, mungkin lebih tertarik anak-anak ketika mereka melihat video yang saya tampilkan Bu. Selain yang Kakak Bapak katakan tadi, itu adanya PPT, video pembelajaran dalam Canva, itu ada nggak Pak yang model lain lagi Pak? Mungkin Ada ada Bu, ide yang lain? mungkin dengan menggunakan HP Android Bu. Atau kita bawa anak-anak itu ke lab Iya. komputer sebagai media
pembelajaran. Dengan memberikan soal dalam bentuk game. Nah, karena zaman sekarang kan kalau udah game itu orang tuh udah semangat, Bu. Kita Oh, buat bagus soal dalam itu. bentuk kuisis, Bu. Jadi mereka lebih semangat dalam mengerjakan soal. Menurut Bapak nih, dengan Bapak mengganti media yang tadi, kira-kira anak-anak bisa nggak itu hilang ngantuknya? Terus anak-anak lebih bersemangat lagi, terus bisa juga nilainya berada di atas KKM, kira-kira bisa nggak Pak ya? Saya rasa ide yang saya berikan tadi bisa, Bu, menambah semangat belajar yang mana di zaman sekarang ini sangat tertarik dengan teknologi, Bu. Nah, Oh apabila iya, kita gunakan HP Android, kita iya, ajak dia menggunakan di ruang lab komputer dengan adanya iya. akses internet, kita berikan soal dalam bentuk game quizzes, pasti motivasi belajar mereka akan tinggi nantinya. Saya rasa seperti itu akan membuat atau mengubah motivasi mereka dalam belajar. Ini kira-kira nih Pak ya, dari ide yang Bapak sampaikan tadi, itu yang Bapak ceritakan, bisa nggak Bapak ceritakan kembali apa yang akan Bapak lakukan ke depannya nanti? Kedepannya, saya akan mengajar Iya, dengan menggunakan fokus, iya, kemudian menampilkan PPT, PowerPoint, yaitu iya, Bu, bagus, dan iya. juga saya akan menampilkan video pembelajaran dan memberikan soal dalam bentuk quizzes dengan menggunakan HP Android. Atau kalau memang ada siswanya nggak ada HP Android, saya bisa membawa Iya. mereka itu ke lab komputer. Seperti itu, Bu. Iya, bagus itu, Pak. Kira-kira komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya? Mulai besok saya akan mulai menyiapkan media Iya, seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan iya. saya akan susun soal dalam bentuk game dengan menggunakan aplikasi Quizzes seperti itu, Bu. Menurut Bapak nih, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan pembimbingan Bapak itu? Di sekolah ada sih, Bu, yang saya lihat mahir Mhm, dalam iya. Bagaimana, apakah Davi? Halo, jaringannya rusak ya, Pak ya? Halo, Pak Kadafi? Bentar ya, Bu. Eh, Jaringan nggak bagus ya? Halo, Pak, jaringan nggak bagus? Coba ulang masuk lagi. Coba ulang masuk. Oke, dah. Kami di sini juga nih cuacanya hujan ini. Iya. Hujan terus Nggak, padahal sedikit lagi tadi ya. iya sedikit lagi. Ini kayak mana nih? Apa kita mulai ulang atau sedikit lagi terus kita sambung atau nanti kita potong atau video gimana? Eh, oke, kita potong, kita lanjut ya. Tadi Iya boleh sampai ya. Baik. sedikit lagi padahal. Eh, Padahal sedikit lagi. Tadi kan yang saya tanyakan ke Bapak tadi, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan komitmen tersebut? Saya rasa ada sih, Bu, Iya. Bapak Suwandi. Beliau Iya, saya lihat begitu mahir dia dalam dalam IT. Nah, iya, saya bisa belajar membuat PowerPoint dalam bentuk Canva. Kemudian mungkin ada aplikasi game lain ya yang iya. menarik. Wah, nanti saya akan belajar sama beliau, Bu. Saya yakin ya Pak, insya Allah Bapak berhasil ya untuk meningkatkan motivasi siswa dan bisa juga meningkatkan nilai siswa yang tadi yang buah KKM nanti bisa berada di atas KKM. Tetap semangat ya Bapak Kadafi, semoga sukses. Alhamdulillah, Bagaimana perasaan makasih. Bapak sekarang? Insya Allah saya akan menjalankannya nanti. Jadi Oke, perasaan saya sekarang
alhamdulillah setelah tenang dan gembira Oke, karena saya sudah dapat solusinya. Terima baik. kasih Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kita lanjut ke Ke kasus kedua. kasus kedua ya. Ini saya Jadi hadir kita ya. di sini akan berbagi peran. Baik, silakan dipimpin Bapak Kadafi. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, baik. Jadi di kasus kedua ini Bu, saya akan menceritakan ada seorang Ya, murid dia iya, merasa tidak adil, Bu. Tidak merasa tidak adil. Dia bercerita seperti ini Bu. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Yang mana iya, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privatnya. Kecuali murid yang ini Bu, yang lagi mengatakan dia merasa tidak adil. iya, Kemudian murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid hmm, ini juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. iya, Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid yang tidak ikut les. Nah, ini bagaimana saya akan menanggapi hal ini, mengatasi masalah ini. Itu, Bu. iya, Nah, yang mana di sini saya sebagai coach Muhammad Kadafi, kemudian kawan saya liburan sebagai siswanya, sebagai coach Ibu baik. Satriani STD. Kemudian kita mulai Bu ya. Ya, boleh. Oke. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Nak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai sebentar ya. Mungkin membutuhkan waktu yang sedikit agak lama. Kamu tidak Oh apa-apa boleh kan? Pak, nggak masalah Pak, boleh Pak, boleh. Gimana Pak? Karena boleh Bapak bertanya nggak? Akhir-akhir ini Bapak memperhatikan kamu terlihat murung dan kurang semangat. Ada apa sih sebenarnya? Saya Pak sebenarnya memang perlu seseorang nih buat saya ceritakan permasalahan yang lagi saya hadapi ini Pak. Terima kasih ya Pak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Jadi Pak kan, saya hanya ingin mendapatkan, solusi Pak. Saya lagi bermasalah nih Pak. Oh, seperti itu. Terus apa lagi kira-kira? Saya bingung nih Pak. Jadi kan Pak, mengapa ya saya kok jadi begini ya Pak? Saya ingin tahu nih penyebabnya apa nih Pak kira-kira ya? Hmm, coba ceritakan pada Bapak. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saya Pak merasa tidak nyaman Pak sama satu pelajaran Pak. Gimana nih Pak? Mengapa demikian? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Jadi Pak kan akhir-akhir ini Ya. saya itu kurang fokus Pak belajarnya, menjadi tidak nyaman. Saya pikir kenapa ya Pak kok beda ya guru kimianya kok beda Pak ya. Sering nyindir-nyindir saya tuh Pak di kelas. Apa? Menyindir? Coba kamu ceritakan lebih dalam lagi. Perasaan kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti disindir seperti itu? Nah, Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas ibu itu Pak kan sering dia ngomong sama siswa yang lain, tapi meliriknya ke saya loh Pak. Ibu itu kan sering bilang, saya ini nggak ikut les kimia, padahal les kimia itu penting, katanya dia marah-marah gitu Pak. Jadi kan saya nggak enak Pak, kepikiran. Gimana ya Pak, jadi saya kan tidak bisa ikut les, saya akan lambat Pak dalam memahami materi, gimana nih Pak solusinya? lalu bagaimana menurutmu? Penting nggak ikut les itu? Benar sih Pak, apa yang Ibu itu katakan bahwa kimia itu sangat penting juga loh Pak. Terus, kenapa kamu tidak ikut les privat sama ibu itu? Ya, saya Pak tidak bisa Pak, masalahnya, saya kan selalu diberikan nilai yang paling jelek Pak. Mungkin Ibu itu apa nggak suka sama saya ya Pak? Benar nggak Pak? Jadi, jadi menurut kamu, pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi loh Pak, gimana nih Pak ke depannya supaya nilai saya bagus Pak? Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu? Kebetulan Pak kan lesnya itu kan diadakan di sore hari. Sementara sore hari itu saya harus berlatihan bulu tangkis. Sementara pesan dari orang tua saya harus terus meningkatkan latihan bulu tangkis. Jadi itu jadwalnya beradu Pak.
Dan bulu tangkis itu juga sangat penting. Oh, seperti itu. Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah bulu tangkis atau les kimia? Sebenarnya Pak, kan keduanya penting itu Pak. Les kimianya penting, bulu tangkisnya penting, cuma jadwalnya itu beradu Pak. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Gini aja Pak, gimana? Ya. Saya akan menemui guru kimia, kemudian saya akan membicarakan mengenai hal ini. Kalau jadwal les kimianya itu beradu dengan jadwal latihan saya. Jadi saya nanti bisa mintakan video atau catatan materi kimia dan saya nanti bisa belajar di rumah. Dan saya minta dijadwalkan juga les di hari Sabtu. Kebetulan di hari Sabtu itu saya kan tidak ada bimbingan untuk ikut bulu tangkis, Pak. Jadi bisa ya, Pak ya? Kira-kira menurut Bapak gimana? Bagus tuh. Apakah kamu bisa belajar secara daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkismu? Oh bisa, Pak. Saya kan bisa menggunakan HP, menggunakan laptop. Bisa, Pak. Nah, bagus tuh, Nak. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya Pak, saya berarti akan menemui guru kimianya dulu Pak, sebisa mungkin untuk saya bertanggung Ya. jawab terhadap apa yang saya hadapi sekarang. Situasi yang saya hadapi sekarang memang sangat sulit Pak, karena kan jadwalnya beradu. Di satu hati saya ingin juga untuk les kimia, tapi satu hati lagi juga saya ingin tetap mengembangkan bakat saya di bidang olahraga. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi saya Bagus nanti sekali itu. akan, oke, baik Pak ya. Bagus sekali, Nak. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan. Tetapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan mau Ya, mengungkap salahmu dengan guru tersebut, maka ya. guru tersebut akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Iya Pak, terima kasih Pak ya atas bimbingannya. Sekarang saya merasa lega, berarti masalah saya sudah selesai. Iya nak, kamu anak yang hebat. Kamu pasti bisa. Semangat ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian eh, presentasi kami ya berupa praktik coaching model Tirta. Ada 2 kasus. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon masukannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada waktu kita 10 menit lagi. Bagaimana Ya, kita lagi yang kasus ibu sempat hilang jaringan tadi? itulah apa kita ulang lagi? Kan ada waktu 10 menit nih. Lebih kurang 10 menit lagi lah. Boleh kalau kita ulang boleh juga, Pak. Nanti kita ambil apakah yang ke satu atau yang kedua nanti kita ambil ya. Nanti tinggal kita potong ya, Pak ya. Iya, Boleh, saya boleh. potong. Oke, kita mulai kasus pertama. Saya rasa kalau kasus kedua tadi udah oke ya, udah nggak salah lagi. Kita ulang ya. Kasus satu aja Iya, kita ulang. boleh, boleh. Bentar ya. Yang kasus pertama aja yang kita ulang, Pak ya. Ya, karena hilang jaringan tadi kan. Mudah-mudahan nggak ada. Berarti di kasus tadi yang berperan sebagai kios itu saya ya, Pak ya? Yang Ya, kasus pertama yang ibu kos. ya. Oke. Oke. Baik, Pak. Kita mulai lagi. Assalamualaikum. Ini bentar, Pak. Apa kita baca lagi kasusnya enggak? Bagusnya sih dibaca lagi. Nanti Oke. kan biar satu dia. Saya pikir karena ibu Iya, udah diam, ya ibu biar terus. ini ya, biar dipaham ya yang nonton ya. Karena kan kita pakai satu atau yang kedua. Jadi kalau Iya, kita mulai ini mungkin lebih bagus yang kedua ini aja kita pakai ulang dari oke. awal. Baik. Baik, kasus satu ini yang pertama seorang guru dia bercerita kalau motivasi siswanya itu sangat rendah. Kemudian yang berpengaruh kepada nilai yang nilai KKM-nya itu berada di bawah. Jadi siswa ini merasa tidak bersemangat. Kemudian apa sih solusi yang kita hadapi? Baik, ini yang menjadi cok adalah saya sendiri
dan menjadi coachingnya adalah Bapak Muammar Kadafi. Baik, kita mulai Pak ya, kini kita ulang yang kedua. Baik Pak. Baik. Assalamualaikum, selamat malam Bu. Apa ada waktu sebentar? Waalaikumsalam, insya Allah ada Pak. Aduh kok kelihatannya Bapak Kadafi malam ini kayak kurang semangat ya? Kenapa ya Pak? Iya Bu, saya mau sharing terkait pembelajaran siswa kelas 7A Bu. Iya. Oh ya? Ada apa Pak dengan kelas 7A? Masalah pembelajaran di kelas 7A, saya melihat hasil ulangan Mm-mm. kemarin rata-rata nilainya di bawah KKM Bu. Oh ya kok bisa ya Pak ya? Padahal saya merasa sudah mengajar semaksimal mungkin nih Bu, Iya. untuk pelajarannya, tetapi masih saja siswa itu saya lihat masih tidak paham gitu, antusias dalam pembelajarannya juga sangat-sangat kurang gitu. Kira-kira nih Pak, kenapa ya? Kok bisa ya nilai siswa itu berada di bawah KKM dan mereka kayaknya tidak bersemangat untuk belajar? Saya merasa siswa itu kurang semangat gitu Bu, malas belajar, padahal saya sudah menegurnya untuk semangat belajar. Nah, selang waktu beberapa menit, mulai lagi tidak semangatnya. Menurut Bapak Kadafi nih, kira-kira anak-anak kok bisa ya mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang Bapak ajarkan? Ada nggak faktornya Pak tuh? Kenapa? Kalau saya lihat, si siswanya seperti kurang semangat belajarnya, ngantuk-ngantuk gitu Bu, seperti kurang Oh kalau fokus. ngantuk, oh kalau ngantuk itu Pak kurangnya motivasi itu Pak. Iya Bu, kayaknya seperti Biasanya itu. yang selama ini Bapak terapkan di kelas itu, model pembelajaran Bapak itu medianya media apa sih Pak yang Bapak pakai? Medianya biasanya saya pakai modul yang sudah diberikan pada saat MGMP Bu, dan juga saya menggunakan papan tulis ketika Hmm. menjelaskan materi. Cuma seperti itu aja yang saya gunakan selama ini Bu. Oh, Bapak Kadafi sudah pernah nggak mencoba dengan metode-metode yang lain atau model-model pembelajaran yang lain, media yang lain, sudah pernah nggak Pak? Ada sih Bu, seperti diskusi biasa gitu Bu, bagi kelompok diskusi, itu aja Bu. Biasanya Bapak Kadafi pakai media apa Pak ketika mengajar? Eh, Medianya ya Bu, modul ajar aja Bu, diskusi, udah masuk itu aja Bu. Oh, seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Jadi kalau saya simpulkan ini bahwa kelas 7A itu menurut saya memang nilai mereka itu rendah, itu akibat mereka mereka itu tidak termotivasi dalam belajarnya, Pak. Bisa Iya jadi Pak. kan menurut saya itu apakah media yang Bapak gunakan mungkin kurang menarik bagi mereka, Pak. Sehingga anak-anak bisa ngantuk. Mungkin mungkin jadi Bu, dengan menggunakan Infocus, menampilkan PPT dan video pembelajaran agar lebih menarik kali ya Bu. Iya, boleh, Pak. Itu kan mungkin akan membuat mereka itu lebih bersemangat lagi dalam belajarnya. Ada nggak hal lain mungkin yang bisa Bapak lakukan selain yang Bapak katakan tadi? Saya rasa ada sih Bu. Iya, Mungkin kita menggunakan HP Android atau iya. kita bawa anak-anak itu ke lab komputer sebagai media pembelajaran dengan memberikan Mhm. soal dalam bentuk game yang Iya, seperti kuis. dengan ide yang Bapak berikan tadi, kira-kira menurut Bapak bisa nggak Pak merubah motivasi anak-anak itu menjadi lebih bersemangat, nggak mengantuk lagi? Bisa nggak ya Pak? Saya rasa ide yang saya berikan tadi akan menambah Mhm. semangat belajarnya. Yang mana di zaman sekarang kita ketahui ya, siswa sangat tertarik dengan teknologi. Yang berbau internet itu sangat sangat tertarik mereka. Ada gamenya Bu, seperti Quizzes. Pasti motivasi belajarnya pasti tinggi tuh Bu. Bagus itu Pak. Itu kira-kira ya yang Bapak sampaikan tadi, Bapak bisa nggak ceritakan kembali? Apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya? Kedepannya saya akan mengajar dengan menggunakan fokus. Iya. Kemudian menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran dan memberikan soal dalam bentuk game, quizzes dengan menggunakan HP Android atau komputer yang ada di sekolah Bu. Bagus itu, Pak. Kira-kira komitmen apa sih yang akan Bapak lakukan ke depannya?
Mulai besok saya akan mulai menyiapkan media seperti PowerPoint, Ya, video pengajaran, dan soal dalam bentuk game dengan menggunakan Quizzes. Itu, Bu. kira-kira Pak, ada nggak yang Hmm. bisa membantu komitmen Bapak ini? Saya rasa ada sih, Bu. Saya melihat Pak Siswandi orangnya mahir dalam bidang IT. Iya, Mungkin bisa saya mengajar membuat PowerPoint dengan menggunakan Canva, Bu. Atau ada ide-ide lain membuat soal game. Mungkin selain dari quiz, mungkin ada game lain yang akan bisa yang saya belajar dari Pak Siswandi itu, Bu. iya bagus itu Pak. Saya yakin Bapak bisa menjalankannya dengan baik. Semoga berhasil ya Pak. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Insya Allah saya akan menjalankannya nanti. Bagaimana perasaan Bapak Kadafi sekarang? Sudah tenang? Bagaimana? Alhamdulillah, Bu, sudah tenang dan saya sudah sedikit gembira nih, Bu, karena saya sudah mendapat solusinya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Baik Pak, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kan kita nih kan sudah 2 nih Pak kan. Iya, Cuman nanti kita lihat lagi, padahal yang pertama tadi kan berapa sekali karena terpotong ya. nggak apa-apa, Bu. Nanti bisa kita sambung. Kalau Kita memang yang ambil. pertama ini Boleh, bagus, boleh. Nanti kita ambil yang pertama. Kalau memang yang boleh. kedua ini, kita ini. Yang penting kita potong. Nanti kita bisa apa tuh nanti kita gunakan. Oh, berarti kita masuk ke Zoom besar nggak nih? Belum ada perintah nanti. Kalau udah Belum ya? siap, nanti ada perintah. Yang tadi Pak kan Pak Gaddafi yang saya pikirkan tadi, kita Mm-mm. ini kan ditonton sama kawan rame-rame, rupanya nggak berdua-dua aja. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Oh, Mungkin iya. ini kan Awalnya seperti itu Bu skenarionya. Ternyata Iya, ada perubahan lagi. iya. Saya close dulu rekamannya ya. Nggak apa-apa, Bu. Tadi Pak Gaddafi terlempar tadi. Di ringan, di Bu. ujung-ujung video udah terlempar. Capek panggil-panggil. Nanti kita edit aja, Bu.